Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Nabila Putri dari kelas Sistem Informasi B Angkatan 22 dengan NIM 2209116092. Jadi di sini yang pertama ada business understanding, di mana di sini ada tujuan bisnis, kemudian situasi mendasari analisis, kemudian ada data mining goals dan project plan. Jadi untuk tujuan bisnis sendiri adalah untuk menganalisis dan mempelajari bagaimana perilaku konsumen terhadap perubahan harga dalam jangka pendek atau untuk membandingkan harga produk IKEA dengan pesaingnya. Untuk asset situation ini yang adalah bagaimana perubahan harga jangka pendek akan mempengaruhi perilaku konsumen dan untuk membantu menentukan strategi harga yang optimal. Nah, terus untuk data mining goals-nya adalah mengidentifikasi bagaimana perilaku konsumen ketika harga produk berubah dalam waktu singkat. Kemudian untuk project plan-nya sendiri adalah memahami kolom-kolom dalam dataset IKEA, kemudian mengidentifikasi dan menganalisis terkait hal-hal yang telah disebutkan di atas tadi. Yang kedua adalah melakukan collect initial data. Jadi dalam dataset IKEA ini terdapat baris yang berjumlah 3.694 dan 14 buah kolom yang terdiri dari ID, item ID, nama, kategori, price, all price, sellable online, link, order colors, short description, designer, depth, height, and width. Kemudian di sini ada tampilan distribusi harga produk IKEA yang dimana sumbu X menunjukkan harga produk IKEA mulai dari RP 0 hingga 10 juta. Kemudian sumbu Y yang menunjukkan frekuensi produk IKEA pada setiap rentang harga. Di situ juga ada tampilan diagram pie chart terkait komposisi kategori produk IKEA. Selanjutnya mencari duplicate values. Jadi di sini kolom ID atau uname tidak memiliki duplikat, sementara kolom-kolom lain seperti item ID, nama, kategori, dan lain sebagainya itu memiliki nilai duplikat. Kemudian selanjutnya pengecekan data yang tidak ada pada kolom dataset. Jadi dari hasil di bawah kolom yang memiliki missing values adalah kolom depth, height, dan width. Pada kode setelahnya akan ditampilkan baris-baris di mana data depth, height, maupun width tidak ada. Kemudian ada imputasi missing values. Jadi dari hasil di atas itu memberikan informasi yang tentang distribusi nilai-nilai dalam kolom height untuk memahami sebaran data dan beberapa statistik dasar tentang distribusi. Selanjutnya itu melakukan rekayasa fitur. Jadi kode di atas, kode yang sebelah kiri itu digunakan untuk membuat kolom baru dalam data frame yang dimana mengkategorikan kategori berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan. Nah, dalam hal ini jika kategori mengandung string atau string bar furniture maka akan diberi label bar furnishings, jika tidak akan diberi label order. Kemudian untuk yang kode sebelah kanan itu hasil menunjukkan tingkat korelasi dalam data frame di setiap warna. Selanjutnya ada pengecekan hasil. Jadi tabel di sini sama seperti sebelumnya, namun tidak lagi dapat kolom width dan height. Hasilnya membersihkan data frame dari kolom-kolom yang tidak relevan. Selanjutnya ada data transformation. Jadi dari tabel yang ada di sini itu mengubah nilai-nilai dalam kolom sellable online dan order colors menjadi angka 0 dan juga 1 sehingga memudahkan analisis dan pemrosesan lebih lanjut. Kemudian ada encoding. Pada tabel ini menunjukkan data frame yang memperluas data frame asli dengan variabel dummy untuk setiap variabel kategorikal. Dengan menggunakan variabel dummy dapat memperlakukan variabel kategorikal sebagai fitur yang dapat dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya melakukan data clean. Setelah melakukan data clean, lanjut ke modeling. Dalam modeling ini melakukan inisiasi variabel untuk menyimpan data frame. Lalu lakukan split data. Jadi fitur dari dataset disimpan dalam variabel X dengan menggunakan kolom order colors menggunakan metode drop dari data frame. Kemudian label-label yang akan diprediksi disimpan dalam variabel Y dengan memilih kolom orders. Pada bagian test size menggunakan 0,2 karena data melebihi 1000. Selanjutnya ada normalisasi data. Jadi objek scaler diinisialisasikan sebagai min-max scaler yang merupakan alat yang digunakan untuk mengubah nilai-nilai dalam setiap fitur sehingga berada dalam rentang antara 0 dan 1. Selanjutnya ada begins and compare. Nilai-nilai yang hilang dalam X-test norm
Untuk di kode sebelah kiri itu nilai-nilai yang hilang dalam X-test non tradisi dengan rata-rata kolom dan prediksi telah dibuat menggunakan 3 model klasifikasi yakni GNB, KNN, dan DTC. Hal ini memungkinkan untuk melakukan analisis lebih lanjut atau evaluasi performa dari masing-masing model tersebut. Untuk kode sebelah kanan, data frame combine data terbentuk yang berisi semua data dari X-test, Y-test, serta prediksi dari model naive Bayes Gaussian, KNN, dan DCT. Selanjutnya, tabel ini menampilkan beberapa baris pertama dari data frame combine data. Pemanggilan combine data.head digunakan untuk memberikan gambaran awal tentang isi data frame combine data. Kemudian yang kelima ini evaluation. Jadi ini ada klasifikasi 3 buah confusion matrix dari 3 model klasifikasi yang berbeda, yaitu GNN, KNN, dan DTC dalam 3 subplot yang berbeda pula. Setiap subplot menunjukkan confusion matrix untuk masing-masing model klasifikasi. Subplot pertama menampilkan matriks untuk model GNN, yang kedua KNN, yang ketiga subplot DTC. Selanjutnya ada kurva ROC yang digunakan untuk mengevaluasi dan memvisualisasikan kinerja model dalam memprediksi kelas target. Jadi setiap kurva menunjukkan tingkat kebenaran positif terhadap tingkat kesalahan positif pada berbagai ambang batas pemutusan atau threshold. Pada setiap subplot, kurva ROC dipresentasikan oleh garis yang menghubungkan titik-titik di plot. Selanjutnya ada clustering dan regresi. Untuk clustering, data frame itu terdiri dari 3 metrik evaluasi sebagai indeks baris, yaitu silhouette score, Kalinski-Haraba score, dan Davis-Bouldin score. Kemudian untuk yang regresi, dari data frame tersebut memberikan gambaran tentang seberapa baik kedua model tersebut dalam melakukan prediksi terhadap data Boston House Price. Semakin kecil nilai MAE, MSE, RMSE, dan MAPE, maka semakin baik performa model dalam melakukan prediksi. Selanjutnya ada cross validation. Jadi dari kurva ROC itu digunakan untuk mengevaluasi dan memvisualisasikan kinerja model dalam memprediksi kelas target. Setiap kurva menunjukkan tingkat kebenaran positif terhadap tingkat kesalahan positif pada berbagai ambang batas pemutus atau threshold. Lanjut ke untuk fitur ranking, sumbu X yang menunjukkan peringkat fitur atau rank, dan sumbu Y menunjukkan nama-nama fitur. Kemudian untuk visualizing important features, itu grafik tersebut memberikan informasi visual yang memudahkan dalam membandingkan dan memahami pentingnya fitur dalam model DTC. Selanjutnya ada tuning hyperparameter. Jadi akurasi sebelum tuning memberikan gambaran awal tentang performa model default. Sementara akurasi setelah tuning memberikan gambaran performa terbaik yang dapat dicapai setelah tuning parameter dilakukan. Kemudian untuk objek gen B dibuat dengan menggunakan parameter var smoothing sesuai dengan hasil dari parameter terbaik yang sebelumnya untuk menunjukkan bahwa smoothing yang diterapkan dalam model gen B akan memiliki dampak sesuai dengan nilai tersebut. Sekian untuk pembahasan dari business understanding sampai dengan evaluation. Kemudian lanjut ke Streamlit. Jadi di sini sudah tertampil dataset dari IKEA Product Analyst. Kemudian ini ada histogram harganya. Jadi di sini mayoritas produk IKEA itu memiliki harga yang terjangkau dengan sekitar 22,71% produk berada dalam kisaran harga terendah dan terdapat penurunan signifikan dalam frekuensi produk di kisaran harga menengah yang mungkin menandakan adanya strategi penetapan harga yang lebih kompetitif. Nah, meskipun demikian masih ada sebagian kecil produk dengan harga tinggi. IKEA sendiri memiliki strategi penetapan harga yang beragam untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Selanjutnya sellable online. Jadi di sini true-nya bernilai 99,24% dan false-nya 0,76%. Mayoritas produk IKEA sekitar 99,24% tersedia untuk pembelian secara online, menandakan fokus yang kuat pada penjualan melalui platform digital. Kemudian untuk sekitar 0,76%-nya itu produk tidak tersedia untuk pembelian online, mungkin karena beberapa batasan logistik atau karakteristik produk tertentu. Kemudian ada distribusi tinggi barang IKEA. Jadi mayoritas produk IKEA itu memiliki tinggi yang relatif seragam dengan tinggi terbanyak berada di sekitar 29-30 cm.
Hal ini menunjukkan konsistensi dalam desain produk IKEA dalam hal ukuran tinggi. Kemudian ada distribusi lebar barang IKEA. Jadi mayoritas produk IKEA memiliki lebar yang relatif seragam juga, dengan lebar terbanyak berada di sekitar 7 sampai dengan 8 cm. Hal ini menunjukkan konsistensi juga dalam desain produk IKEA dalam hal ukuran lebar. Selanjutnya ada persentase kategori barang IKEA. Jadi dari hasil analisis terlihat bahwa kategori tables dan desk itu memiliki persentase tertinggi dalam produk IKEA, mencapai 16,57%. Berarti ini menunjukkan bahwa ada minat yang kuat terhadap produk meja-meja pada produk IKEA ini. Terus melihat dari presentasi tinggi pada kategori-kategori tertentu, strategi pemasaran dan penjualan bisa difokuskan pada produk-produk unggulan dan dalam kategori. Selanjutnya ada aglomeratif clustering. Jadi di sini untuk hasil cluster dengan jumlah 2 clusters. Ini tampilannya, visualisasi clusternya. Kemudian ini kita bisa mengatur ingin jumlah clusternya itu berapa. Misalnya 3. Maka dia akan begitu juga dengan aglomeratif ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.